Bapak Ibu, Shalom. Minggu pertama di bulan Desember. Nah, Bapak izinkan saya mengucapkan selamat Natal. Ya. Secara tepatnya Natal tidak ada yang memastikan, tapi ketika kita masuk bulan Desember, kita diberikan kesempatan, gereja Tuhan diberikan kesempatan untuk mengenang kembali bahwa Juru Selamat telah lahir. Amin. Bulan ini sebenarnya bulan is the most wonderful time of the year. Biasanya orang bilang begitu ya. Kalau saudara perhatikan, di bulan Desember itu biasanya orang lebih ramah, orang lebih gampang senyum, orang lebih kelihatannya lebih peaceful begitu. Saudara perhatikan nggak? Itu tahun-tahun lalu. Saya nggak tahu tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang struggle ya, challenging year katanya, penuh dengan perjuangan dan ada banyak pergumulan. Saya berharap kesulitan dan pergumulan di luar tidak mengganggu hatimu. Kenapa? Karena Tuhanmu telah lahir, Juru Selamatmu lahir, Penolongmu lahir, damai sejahtera dan penghiburan itu lahir buat orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Amin. Itu akan terjadi. Amin itu artinya saya percaya, saya amini. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Mari buka Alkitab kita, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang sangat populer. Mari baca bersama-sama dengan saya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sudah dapat ya? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu hari ada sepasang suami istri, saudara-saudara. Suaminya ulang tahun. Lalu istrinya cerita begini. Waktu suaminya ulang tahun tuh mereka dapat kado banyak dari teman-teman mereka. Tapi ada sebuah kado yang menarik perhatian mereka. Kadonya itu nggak besar, hanya kecil dan dibungkus dengan kain, dibungkus dengan kado sampul kado yang agak lusuh. Sepertinya agak lecek, kayaknya dipasang lalu dibuka lagi, lalu dipasang lagi, seolah-olah dia kurang terlalu yakin apakah kado itu udah cukup bagus gitu ya. Di antara kado-kado yang lain, kado itu tampaknya nggak menarik, agak lain begitu. Tapi saudara, waktu dia buka, mereka agak kaget dengan isinya. Isinya bukanlah barang yang mahal. Isinya bukanlah uang yang banyak atau sesuatu yang sangat-sangat mahal begitu. Hanya 5 saset kecil bubuk coklat untuk diminum. 5 saset kecil seperti kopi. Hanya 5 saset kecil coklat untuk diminum. Tapi ada selembar kartu berwarna pink yang bertuliskan begini: selamat ulang tahun engku atau paman. Selamat ulang tahun engku Indra namanya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Dari Jesslyn. Jesslyn ini keponakannya, umur 5 tahun. Dengan tulisan tangan yang ya dengan kemampuan seorang anak tulis tangan, dia siapkan, nggak tahu dari mana kertas pink itu, dia tulis tangan dengan tangannya dan dia curahkan isi hatinya. Selamat ulang tahun paman, semoga engkau panjang umur, Tuhan Yesus memberkati engkau. Dari Jesslyn dia tulis. Saudara-saudara, hadiah ini begitu menarik perhatian mereka. Seorang keponakan umur 5 tahun, kelas 5 SD, tapi dia bisa lakukan itu untuk pamannya. Istrinya cerita, hati kami saat itu menjadi melted atau hangat, katakan begitu. Jadi, saudara-saudara, mamanya cerita rupanya, mamanya si Jesslyn cerita, Jesslyn itu sangat suka dengan coklat. Dan dia bisa menangis kalau coklatnya diminta orang, kalau dipindahkan tangan gitu. Tapi ketika dia tahu engkunya ulang tahun, pamannya ulang tahun, dia merelakan barang yang dia sayangi, coklat itu direlakan untuk pamannya. Bahkan dia bungkus sendiri. Dan terbayang oleh paman dan bibinya itu ketika si Jesslyn itu menyerahkan kado yang sederhana itu dengan wajah yang berbinar-binar, mata yang cerah, senyum di bibirnya. Saudara-saudara, kado yang dia terima dari Jesslyn itu menjadi kado yang istimewa, melebihi kado-kado yang lain. Secara nilai, dia pasti kalah dengan kado-kado yang dia dapat.
dari sahabat-sahabatnya. Tapi ketika dia tahu isinya, dia tahu curahan keponakannya itu, cintanya kepadanya, hatinya menjadi damai dan dia katakan, itu adalah kado teristimewa yang pernah aku terima. Pemberian atau kado terbesar, itu judul kita pagi hari ini. Saya sengaja ambil teks Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena tidak ada kado yang terbesar yang pernah diterima manusia selain daripada keselamatan. Karena akhir hidup manusia adalah binasa. Upah dosa adalah maut. Kalau saudara bekerja 5 hari seminggu, lalu 2 minggu kemudian Anda terima paycheck, engkau berhak terima itu. Kenapa? Karena itu upahmu. Demikian dengan dosa. Ketika Alkitab katakan kita adalah orang berdosa, upah kita adalah maut, kematian. Dan maut itu adalah pantas untukmu, sebab engkau telah mengerjakannya, itu upah. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Dia tidak ingin manusia binasa. Kenapa Tuhan Yesus Allah mengirim Yesus Kristus menjadi hadiah terbesar? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada 3 syarat mengapa hadiah itu bisa dikatakan bernilai. Mengapa hadiah itu bisa dikatakan bernilai? Paling tidak ada 3 syarat. Yang pertama, siapa yang memberi. Yang kedua, bagaimana pemberi itu mengusahakan hadiahnya. Yang ketiga, apa dampaknya kepada orang yang diberi. Saya akan ceritakan satu persatu. Saudara-saudara, siapa yang memberi? Karena begitu besar kasih Allah, tidak ada pribadi yang lebih besar dari Allah. Kalau engkau percaya hidupmu, engkau ada karena Allah, maka pribadi yang terbesar itulah yang memberikan hadiah kepadamu, tidak orang lain. Saudara-saudara, saya nggak pernah diberi sesuatu oleh gubernur, apalagi presiden. Saya pernah terima stimulus cek dari Presiden Trump, tapi dia juga nggak kenal saya. Dia cuma perintahkan Departemen Keuangan cetak, kirim sama Sardi yang alamatnya di Morona Valley, jangan salah. Kenapa? Kalau salah dia bisa telepon saya. Saya dikasih tapi saya nggak kenal dia dan dia tidak tahu saya. Saya senang tapi saya nggak merasakan wow. Saudara bisa bayangkan ya, kalau dia bawa cek itu yang 1.200 itu, dia datang ke rumah saya dan dia ketok pintu saya, dia kasih ke tangan saya, dia salam saya, ceritanya jadi beda. Mengerti maksud saya? Ceritanya jadi beda. Karena saya terimanya dari kantor pos atau dari pos, ya saya biasa saja. Oh puji Tuhan, robek, hari besoknya itu angka sudah lenyap. Sudah lenyap, Bapak Ibu mungkin mengalami hal yang sama. Saya nggak perlu ceritakan. Saudara-saudara, siapa yang memberi itu memberi perbedaan. Siapa yang memberikan kepadamu itu berbeda. Allah itu orang, dia pribadi yang bisa dipercaya. Kalau saya memberikan sesuatu, saya memberikan janji, bisa saya ingkari. Suka dukanya pendeta itu banyak, saudara-saudara. Saya bukan mau curhat, bukan. Berbagi cerita aja. Pendeta itu paling sering kena penyakit, gula. Karena dia suka dijanji-janji manis sama orang lain. Iya, janji-janji manis. Pak Pendeta, gerejanya di mana sih sekarang? Oh, di sana. Oh, Pak Pendeta perlu apa sih gini? Oh, perlu ini. Oh, ini Pak, saya sebut misalkan ya. Saya bukan mengeluh, bukan. Maksud saya begini. Inilah manusia. Dia kadang bisa lupa sama janjinya. Pemberi janji itu penting. Kalau saya berjanji sama saudara, jangan terlalu diambil lalu, saudara. Bukan saya bilang saudara saya tidak bisa dipercaya, saya berusaha menjadi seorang pribadi yang bisa dipercaya. Tapi saya manusia terbatas. Kadang-kala saya pun nggak mampu melaksanakan apa yang saya janjikan. Tetapi pribadi yang berjanji kepadamu, pemberi hadiah yang memberikan kepadamu, itu Allah, pencipta semesta alam, dan tidak ada kesukaran buat dia. Saya mungkin alpa, saya mungkin nggak sanggup penuhi janji saya, tapi Allahmu, dia tidak pernah lalai. Pemberi, siapa pemberi janji itu? Siapa pemberi hadiah itu menjadi penting. Raja segala raja, ya, dia tidak pernah janji-janji manis. Ya maksud saya janjinya selalu manis, tapi digenapi. Ada orang bilang gini, Mas Ardi harus pergi ke restoran ini, itu enak, nanti saya bawa. Tahun berganti tahun dia nggak bawa saya. Saya kan malu untuk ingetin. Saudara, ingatkan janjimu waktu di malam di Natal itu misalkan. Saya kan nggak mungkin ingatkan dia. Dia bilang, Pak itu restoran enak banget. Orang kalau pergi ke sana, dia rasanya nggak pergi ke sana kalau tidak ke restoran itu. Oh iya, nanti akan saya bawa Bapak ke sana. Iya, tahun berganti. Saudara jangan salah paham ya, jangan ini pendeta ngeluh-ngeluh. Saya cuma mau menjembatani cerita ini. Siapa yang memberi janji itu penting. Satu hari saya berjanji sama anak saya.
nanti kalau Papa nggak ada tugas, nggak ada pelayanan, kita hari Sabtu kita pergi jalan-jalan ya. Anak-anak setuju. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak untuk sebuah pelayanan dan saya harus datang. Saya harus bilang sama anak saya, maaf ya nak, nggak bisa Sabtu ini. Sedih mereka. Dan saya cuma ukur ke dalam diri saya, Tuhan betapa lemahnya saya. Saya berjanji sama anak saya memberikan sesuatu yang berharga buat dia, tapi saya nggak mampu lakukan. Tapi itu saya. Tapi saya teringat dengan dia. Dia pemberi. Dia yang memberikan janji itu. Dia yang memberikan hadiah itu. Dan dia sanggup menggenapinya. Dan dia bisa dipercaya karena dia Tuhanku. Saudara-saudara, yang pertama, siapa yang memberi janji? Siapa yang memberi, itu penting. Satu hari, saudara-saudara, ada seorang pemuda. Saya pernah saksikan, ceritakan ilustrasi ini. Ada seorang pemuda imigran dari Mali, umurnya 22 tahun. Dia meninggalkan negaranya karena negaranya perang. Afrika terutama, waktu Libya, Irak bergejolak, negara-negara di Afrika pun mengalami hal demikian. Pemuda ini mau mengadu nasib, pergilah dia bertarung, menyabung nyawanya di samudra untuk sampai ke Eropa. Singkat cerita, sampailah dia di Prancis. Satu hari, dia berjalan-jalan di kota Prancis, di salah satu kota Prancis. Udah 2 atau 3 bulan dia sampai di situ menurut ceritanya. Waktu dia berjalan-jalan, dia melihat ada sebuah apartemen dengan balkoni di tiap-tiap, ada beberapa lantai tinggi. Di lantai yang keempat ada balkoni, ada toddler, balita di bawah 5 tahun, sedang bergelantungan, nggak sanggup akan jatuh. Ini pemuda dari Mali ini, dia dengan sigap waktu dia lihat ada bayi bergelantungan begitu di balkon, dia sigap, dia panjat itu hotel, dia panjat itu apartemen, nggak lewat tangga karena ini anak hanya akan hitungan detik akan jatuh. Dia coba panjat semampu dia bisa naik sampai, singkat cerita anak itu selamat. Orang tuanya tentu sangat bersyukur, tapi pemerintah Prancis hukum itu keluarga penjara 3 bulan karena dianggap lalai menjaga anaknya. Saya mau ceritakan poin ininya. Si pemuda itu ketika dia bisa selamatkan anak itu, rupanya ada yang memvideokan. Dan orang-orang sudah banyak karena menjerit-jerit takut bagaimana anak ini jatuh dari lantai 4 dan tidak ada yang bisa tolong. Ketika ada pemuda dari Mali ini naik, mereka videokan dan menjadi viral. Apa yang terjadi? Setelah dia selamatkan itu bayi, dia dipanggil sama Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Itu lihat kira-kira Emmanuel itu Presiden Prancis saat itu. Dipanggil ke istana Presiden. Dia diberikan penghargaan karena keberaniannya, dan dia diberikan surat-surat untuk legal, dan diberikan pekerjaan dengan sebuah janji. Langkahmu menuju citizenship adalah di jalur cepat, kira-kira begitu. Hatinya bersyukur pemuda ini, dan dia percaya yang memberi janji ini presiden, dan orang itu sudah mendapatkan kewarganegaraannya, sekalipun harus melalui proses. Ketika presiden itu berterima kasih dan menjanjikan, engkau akan dapat, saat sekarang ini dia hanya dikasih legalitas, dia boleh masuk begitu, tidak lagi ilegal, belum warga negara, tapi dia bilang, saya akan mengupayakan engkau akan ada di jalur fast track untuk mendapatkan kewarganegaraanmu. Saudara-saudara dengar, bukankah menjadi warga negara yang legal adalah impian orang-orang yang datang, maaf ya, ilegal? Bukankah itu sebuah impian? Kalau dia bertemu dengan saya, waktu dia tolongin itu, dan dia katakanlah saya lagi ada di Prancis, saya cuma ngomong sama si pemuda itu, nanti saya kasih kamu kewarganegaraan. Mungkin dia bilang, siapa lu? Lu aja kemari untung-untungan, kata dia. Siapa kamu? Kira-kira kamu aja datang kemari untung-untungan. Tapi karena yang berbicara ini presiden, dan dia telah melakukan sesuatu dan dunia menjadi saksinya, dan waktu dia dibawa ke istana pun diliput oleh berita. Jalan menuju kewarganegaraan itu mudah didapat karena siapa yang menjanjikan. Saudara-saudara, yang menjanjikan keselamatan itu bukan raja, bukan presiden, bukan bosmu, tapi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah pencipta. Dia yang memberi, dia bisa dipercaya, dan dia pasti mengerjakannya buat kita. Amin. Yang kedua, bagaimana mengusahakannya? Hadiah menjadi bernilai bagaimana mengusahakannya. Saudara-saudara, Allah mengusahakan hadiahnya itu nggak tanggung-tanggung.
hadiahnya itu membuat hatinya sakit. Maaf ya, nanti saya jelaskan kenapa begitu. Hadiah yang diberikan itu membuat hatinya luka. Kenapa tidak? Karena anak satu-satunya, kepunyaannya itu dikorbankan. Siapa yang tidak sakit? Siapa yang tidak luka? Kalau pemberian itu tidak membuat dia susah, tidak membuat dia sakit, jangan-jangan itu bukan pemberian yang tepat. Siapa yang tidak hancur hatinya, saudara-saudara, kalau anaknya diberikan? Saudara, saya tahu ketika anak saudara sakit saja, terutama para mama, dia nggak bisa tidur malam itu, betul? Karena cintanya kepada anaknya. Ini anak satu-satunya, anak tunggal Allah, diberikan untuk menebus dosa manusia, dan dia tahu harus mati untuk membayar kesalahanmu dan kesalahanku. Bagaimana mengusahakannya? Ini adalah hadiah yang luar biasa. Ini bukan hadiah sembarangan. Saudara-saudara, kalau saudara kenal YouTuber sekarang, dia bisa kasih hadiah sama followernya uang, ya bahkan fantastis, puluhan ribu bahkan $1 million dia keluarkan. Buat mereka itu nothing, karena mereka punya banyak. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Itu nggak bernilai, itu nggak memberi, itu nggak sakit. Dia belum terkategori pemberian yang bernilai. Bukan saya tidak menghargai pemberiannya. Ngerti nggak maksud saya? Kalau kita sampai tidak merasa artinya betapa menyayangkan atau sakitnya sedemikian rupa, saya pikir itu masih pemberian yang biasa-biasa saja. Pemberian yang kau terima adalah pemberian yang luar biasa, karena Tuhan harus begitu sedih ketika harus merelakan putranya mati di kayu salib. Bagaimana mengupayakannya? Inilah yang membuat hadiah itu menjadi bernilai, sehingga kita patut untuk menghargainya. Satu hari, pesepak bola terkenal namanya David Beckham. Pernah dengar mungkin David Beckham, pemain Inggris. Dia menikah dengan seorang penyanyi terkenal juga, Victoria. Victoria, penyanyi itu terkenal juga. Satu hari di hari Natal, Victoria kepingin dapat hadiah. Lalu Beckham pikir, apa yang bisa saya berikan yang sangat-sangat bernilai buat dia. Dia hubungi sebuah perusahaan tas, Hermes ya betul namanya ya. Kalau saya salah, koreksi saya, maaf karena saya belum pernah punya. Dan saya tidak ngarep-ngarep juga lah. Nah, perusahaan Hermes katanya begitu. Nah, Hermes ini, saudara, yang menarik, akhirnya dia pesan secara khusus, itu edisi khusus, dan di dunia ini hanya ada 3. Kenapa? Karena membuatnya sangat sulit. Tas tangan itu dibuat dari kulit buaya putih. Kulit buaya putih, susah mungkin carinya. Kalau buaya darat mungkin banyak. Maaf. Maksudnya kalau buaya hitam, ya bukan buaya darat. Satu hari anak saya ajak ke kebun binatang. Di kebun binatang itu kalau di Indonesia ada buaya-buaya gitu. Kalau ada yang di air, ada yang di daratan. Yang di daratan itu suka ngangap mulutnya, tahu ya? Nah, anak saya yang paling besar waktu itu masih kecil, si Josia, dia tunjuk buaya. Pak, itu ada buaya darat. Maksudnya ada di darat, itu buaya darat. Saya bilang, jangan bilang buaya darat, nanti orang-orang ngeliatin saya. Anak itu bilang polos, artinya ada buaya di air, ada buaya di darat. Saudara-saudara, Victoria dapat sebuah tas itu dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Langka sekali buaya putih. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak buaya putih. Malah ada kesan mistis ya, buaya putih itu katanya mistis ya. Saya pernah dengar di Indonesia. Tapi ini benar, saudara boleh Google itu. Dan buaya itu saya nggak tahu bagaimana dapatnya. Dan di dunia ini hanya ada 3. Dan tas itu ditaburi oleh 450 diamond. Dan harganya waktu itu mungkin ada 10 tahun lalu $100,000 US. Bagaimana mengupayakannya? Barang itu menjadi lebih bernilai. Kalau engkau mengupayakannya dengan gampang, engkau keluarkan dari kantongmu karena engkau memang punya uang, itu tidak terlalu sulit buat engkau, bukan? Ingatkah saudara dengan persembahan janda miskin? Dengan orang kaya yang memberikan persembahan, apa yang Tuhan bilang? Karena diupayakan dari sesuatu, bagaimana janda itu mengusahakannya, persembahan itu menjadi bernilai. Itu maksud saya. Dari ketidakadaannya, dari ketidakpunyaannya, sang janda memberi hidupnya, memberi uang yang ada padanya, yang terbaik dari hidupnya. Ingatkah saudara ketika Tuhan Yesus diminyaki rambutnya dan diusap oleh seorang wanita pelacur yang mengurapi Yesus? Minyak yang mahal, dan itu pun adalah hartanya dia satu-satunya. Bagaimana seseorang mengupayakan hadiah, itu membuat hadiah itu bernilai. Bapa di surga mengupayakan yang luar biasa, putranya
dikorbankan buat engkau. Ini adalah hadiah pemberian yang terbesar. Yang terakhir, bagaimana dampaknya? Ini menjadi ukuran hadiah itu bernilai atau tidak. Yang pertama, siapa yang memberi? Bagaimana mengusahakannya? Dan yang ketiga, yang terakhir, apa dampaknya dari hadiah itu, dari pemberian itu? Waktu tadi saya cerita tentang pasangan suami istri yang terima hadiah ulang tahun dari keponakan, ingat? Hati mereka menjadi hangat, melted, membuat hati mereka menjadi begitu terharu, begitu ya. Itu dampaknya. Itu dampaknya. Kalau sesuatu hadiah, saudara diberi hadiah dan saudara rasa biasa-biasa saja, kemungkinan ada dua, saudara kurang bersyukur atau memang hadiah itu nggak berdampak apa-apa buat saudara. Seminggu setelah Natal, supermarket Amerika mengalami kesibukan yang paling sibuk. Kenapa? Karena orang-orang return barang. Dapat hadiah, lalu mungkin hadiah itu nggak mereka sukai, mereka tukar. Jadi seminggu, menurut survei, seminggu setelah Natal di Amerika adalah hari yang tersibuk. Buat supermarket juga buat online order nih, seperti Amazon. Itu adalah hadiah yang tersibuk. Kenapa? Hari yang tersibuk. Kenapa? Karena ada orang merasa hadiah itu nggak terlalu cocok buat dia. Dia return, dicari yang cocok. Ngerti maksud saya? Mungkin hadiah itu kurang berdampak buat dia. Susah loh memberi hadiah. Kalau saya misalnya katakanlah mau memberi hadiah kepada seseorang, saya agak sulit. Saya harus pikirkan dulu, dia itu butuhnya apa, ya kalau uang sih butuh juga. Tapi kalau saya mau memberikan barang gitu ya kalau mau barang gitu, saya akan pikir dulu, dia itu butuhnya apa, dia itu hobinya apa. Misalkan kalau dia suka main musik, oh dia senang main musik gitar. Kalau mau beli gitar mungkin kemahalan, ya saya beli senarnya misalnya. Saudara jangan anggap remeh. Tadi saya bilang, bukan karena nilainya. Itu hati si paman itu hatinya melted, itu bukan karena nilainya. Berapalah saset coklat saset saudara-saudara bisa beli, itu sangat mudah. Tapi hatinya meleleh saat itu. Bukan karena nilai kembali, tapi karena perhatianmu. Engkau tahu, engkau mencurahkan isi hatimu dalam memberinya. Engkau menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Nggak mudah memberi hadiah kepada seseorang. Tapi kalau memberi hadiah kepada saya gampang, saudara-saudara ya. Anything diterima, kira-kira. Enggak. Saya nggak mata duitan, jangan salah paham. Ya nanti saudara laporkan lagi, ini pendeta gembala saya mata duitan. Wah, kacau. Enggak itu poin saya. Apa dampaknya? Itu yang membuat pemberian menjadi bernilai. Bukan hanya hati melted, tapi engkau beroleh keselamatan kekal. Itu dampaknya. Hadiah mana yang bisa membuat engkau memperoleh keselamatan kekal? Hadiah dari siapa? Tidak ada toko yang menjual itu. Hanya Allah Bapa yang mampu melakukannya buat kita orang berdosa. Dampaknya adalah engkau beroleh selamat, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya memasuki minggu-minggu Natal ini menyadarkan kita, membuat kita terus bersyukur bahwa Dia Bapa yang baik, yang bisa dipercaya, memberikan yang terbaik, hingga membuat dirinya pun quote and unquote sedih dan susah karena anak satu-satunya, putra tunggalnya dikorbankan bagi kita, yang memberi dampak. Kita tidak perlu mati, kita tidak perlu terima upah kita, yaitu kematian, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pemusik minta tolong. Saudara terkasih, Engkau telah mendengar firman Tuhan. Dia hidup dan Dia ada di sini. Saya mau mengajak saudara memandang Tuhan dari perspektif yang sesungguhnya. Dia mendengar, Dia hidup, Dia ada di sini, dan Dia menerima semua sembah pujimu. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu,
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau telah mendengar firman-Nya. Dia pencipta alam semesta, memberikan segala-galanya bagimu. Tidak ada yang kurang. Ketika Yesus diberikan kepadamu, dengar firman Tuhan, tidak ada yang kurang. Itu janjinya. Kalau kau menghadapi kesulitan hidupmu, memasuki tahun-tahun yang sukar saat ini, saat-saat yang sukar saat ini, Tuhan pembelamu, Tuhan Yesus penolongmu. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya, masakan pertolongannya dia tahan? Kalau dia tidak menyayangkan putra satu-satunya untuk menebus kita, masakan keperluanmu Tuhan lupakan? Angkat imanmu pagi hari ini, sembah dia, dia ada di sini. Saya mau saudara berdoa sungguh kepada Tuhan, minta kepada dia. Kalau engkau mengalami kesulitan dan pergumulan hidupmu, ini kesempatan, mintalah kepada Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara. Kau yang rindu didoakan, jangan malu. Angkat tanganmu. Kenapa saya ajak engkau angkat tangan? Karena itu pernyataan dirimu engkau tidak mampu. Tuhan tolonglah. Jangan malu, karena Tuhanlah yang sanggup menolong engkau. Kalau engkau pagi ini ingin didoakan secara khusus, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang ingin didoakan, mari datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau baik. Tangan-tangan yang terangkat, mereka menyatakan tidak mampu. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib. Siapakah yang sama seperti Engkau? Mendoakan tangan yang terangkat Tuhan, beri belas kasihan, beri pertolongan. Tuhan tahu pergumulan mereka secara pribadi. Engkau lahir bagi kami, mengatasi segala ketakutan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat beroleh pertolongan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat kedalaman hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat firman-Mu. Pujilah Engkau Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Terus tuntunlah kami, pegang tangan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Hadiah yang terbesar telah kami terima, Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan. Tubuh dan darah-Mu telah Engkau curahkan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami beroleh berkat atasnya. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Silakan duduk saudara. Pendeta Vin saya undang ke depan.